Selamat datang. Halo, cek. Apakah suaraku Jebret masuk nih? Tim. Masuk. Halo, masuk. Jebret Tim. Halo selamat datang Jebret Tim. Ada Di Intan nih. kamar. Waduh, ini formasinya kayak formasi Dagri ya sebenarnya ya. Iya maklum lah, besok kan udah kick off Liga 1 nih. Jadi Bener. mau Dagri dikit gak masuk malah ya. Jadi selamat datang Jebret Tim sekali lagi di DPI episode 518 di tanggal 26 Agustus 2021. Ada Mardel, ada juga Intan sama Madina. Intan tuh namanya nggak bisa disingkat ya. Kalau Mardel kan Mario Dilano bisa disingkat. Kalau Intan kalau disingkat tuh apa ya? Ina, Indan, enggak enak ya? panggilan kecil aku Ina. Ina Oh, tuh singkatan Ina. dari Intan Saumadina. Oh gitu. Gampang kan, lebih simpel, Benar. lebih singkat. Jadi buat Jebret Tim yang lagi nonton, pengen ajak teman-temannya juga nonton untuk pembahasan kita malam hari ini atau buat hari ini. Ayo sekarang semua ajak teman-temannya yang pengen discuss, yang pengen ngoceh-ngoceh. Udah Iya. kita perbolehkan ya, nggak bisa dilarang soalnya kan Jebret Tim kan. Yang Betul. pingin apa tuh namanya nangkal apa sih namanya? Apa? Kok nangkal sih? Apa namanya? Apaan? Pokoknya ngeritik pandit-pandit nggak masalah, silakan kritik gitu. Asalkan jangan terus-terusan ngomong Mardel out karena Mardel tetap aja di sini kalau CEO nggak nyuruh out ya Del. Betul. Nah lanjut lagi soal kalau kita ngomongin update-update gitu ya Tanya. Iya. Kalau ngomongin soal semalam di FB Pokal. Ini ada Bayern Munchen yang kayaknya ya lawan timnya yang Tuh, lihat tuh. iya nih. Ini tim 0-12. divisi 5 ya kalau nggak salah ya. Lawannya divisi 5 0-12. Ya Allah aku bingung banget kenapa bisa 12 ya. 0-12. Ini tuh latihan apa? Main futsal nih kayaknya ya. Apa nih? Lawan Bremer SV kalau nggak salah tuh coba moting quartrick ya, ada 4 Iya, gol, ada terus 4 selebihnya gol. juga ya udah ganti-gantian tuh pemainnya Munchen untuk bisa bikin jadi 12-0. Gimana kalau ada Lewi ya? Apa? Gimana kalau ada Lewi ya? Wah, ada Lewi sih kelar sih. Lewandowski aja lagi nggak main. 24-0 kayaknya. Emang belum. Emang kayak siap-siap ke PSG kayaknya ya. Nah, kalau ngomongin soal yang spesial gitu ya, kalau yang spesial juga yang tadi malam menang adalah tim London Merah nih. Wah, banyak banget Abrar senang, terus juga Koci. Mbak Gie senang, Mbak Gie senang, Koci Koci, Om Gita juga Om Gita senang juga semua senang. gitu. Ya, Tapi Mas lawan- Ben seneng gak ya? Apa? Mas Ben seneng gak ya? Ya nggak tahu sih kayaknya ya. Rivalnya Dia menang soalnya. 6-0 ya lumayan lah ya. Meskipun ya lawannya juga pakai katanya tim reserve nih. Cuman lengkapnya nanti kita bakal bahas juga di episode kali ini. Plus kalau misalnya kita nggak boleh ngejek-ngejek kayaknya. Iya, Kalau gue ngejek-ngejek takutnya kepleset tim Takutnya favorit gue. Kepleset ya, karena kemarin ya walaupun belum kepleset banget, seenggaknya tim favoritnya Mardel belum bisa menang. Iya Benar, kan? cuma seri ya udah. Yang penting yang bisa gue banggain juga adalah ini nih produk asli buatan lokal yang kualitasnya oke punya Iya Intan. pastinya dong GeForce. Apalagi kalau bukan GeForce Fast Moving Automotive Product. Punyanya Indonesia. Betul. Oke, dan pokoknya langsung aja beli semuanya di Shopee, di Tokopedia, di blibli.com, di Bukalapak semuanya ada. Pokoknya GeForce ada juga program beli sekarang pasang nanti Jebret Tim. Langsung aja kapan aja di mana aja. Plus follow Instagramnya di @geforce_id. Ini keren Oke lah banget ya, Intan. karena banyak banget keseruan di Instagramnya juga kan, info-info menarik seputar Betul. GeForce. Ya udahlah, daripada kita perpanjang lebar lagi udah pada nggak sabar nih untuk Jebret Tim, langsung aja sebentar lagi kita masuk ke bahan diskusi malam ini. Lihat yang satu ini dulu ya, yuk. Seneng gue Liverpool menang. Ada yang punya Arsenal. Koji, tolong Arsenal diganti logonya dari pistol air. Sudah stop, jangan ada ngomongin Arsenal. Kan aku mau ngomongin rivalnya, Manchester United. Hei, kalian pendukung MU. Kalian gak usah sok-sokan. Kalian juga kemarin tidak bisa menang ngelawan Southampton. Main Sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Akbar. Saya dari Ternate bang. Saya dari Ternate Maluku Utara. Ya? Ada Ternate. Ih mantap. Ternate mana bang? Ih orang Pulau Jawa bro. Jawa berarti. Ke Barca selalu diving. betul. Diving apalagi masih Pedro, Neymar, itu Busquets Iya. tuh paling lembek sekali, disentuh dikit langsung jatuh. Kayak apa tuh Kayak lembek? Pepeda. Oke, stand up
olahraga udah kembali lagi. Tadinya barengan sama Ali Akbar tuh lo lihat ya, barengan sama Bang Popon, sama Bang Oki. Lihat aja lengkapnya. Mengebahas soal sepak bola Ternate dengan persiternya. Terus juga stand up comedy yang Oki punya. Langsung aja nonton si abang-abang lucu gue itu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi juga. Malam hari ini formasinya ada Mas Gita dan juga ini kita baru pertama kalinya kayaknya. Pertama kali. Bang Ben ya, pertama kalinya Gue harus bareng cari sama posisi Mardel. dulu deh biar nggak kelihatan gede banget. Nggak bisa. Ketemu gitu Nggak turun. udah. Gue juga kelihatan gede om masalahnya om. Turun 5 kilo luar biasa. Luar biasa. Gue kelihatan paling kecil nih sekarang. Aduh, Oke, Jebret Tim. mungkin kayak ngeliatnya wah ini bukan Coach Justin atau apa, tapi tenang aja kita di sini meskipun nggak sekenceng Coach Justin gitu yang kemarin ternyata ngarep Ronaldo ke Arsenal, kita akan ngobrol-ngobrol. Itu pas ada gua tuh. Iya, harus lebih banyak ngobrolin soal data atau fakta-fakta. Jadi stay tune terus untuk Jebret Tim ya. Untuk kali ini nih. Pandit-pandit kita malam hari ini nih ada Om Gita dan juga Bang Ben ya, bukan Bang Bes ya, mirip-mirip soalnya nih Bang Ben, Bang Bes. Emang Intan, suka salah kita, nyebut kita ya. ngomongin soal UCL nih, UCL. Iya. Kalau gua kan ya mungkin ini kalau ngomongin soal data-data katanya Pandit katanya host nggak boleh banyak-banyak ngomongin data gitu. Ini ngomongin soal Sheriff FC, ini tim Moldova pertama yang akhirnya lolos ke babak selanjutnya Liga Champions. Ya. Moldova tahun 96 baru terbentuk kalau nggak salah 97 ya? Iya, 96 97 gitu 97. Gue ya. tuh kalau ingat Moldova ingatnya Tintin. Tintin. Nggak ingat sepak bola sama sekali. Iya, iya, iya. Terus kalau ingat Sheriff FC, gue ingatnya Eric Clapton. Eric Shot the Clapton. Sheriff. Shot the Sheriff. Gitu. Zamannya ketahuan ya. Iya. Maaf Ini ya. mungkin banyak Jebret Tim yang belum tahu gitu ya. jadi Kita maksud Justin gue ini Koci, Timberlake tim yang kita. sebenarnya ya udah ada beberapa musim yang lalu tapi nggak pernah sampai ke fase grup. Oke. Terus kalau kita bicara ini selalu kesingkir di depan-depan. Tapi kalau kita lihat bagaimana mereka masuk ke fase grup sekarang, bukan aja waktu di playoff mereka luar biasa. Mereka juga nyingkirin Red Star Belgrade ya. Red Star Belgrade yang ya biar gimana pun sejarahnya ada di Liga Champions. Tapi bisa mereka singkirkan di putaran ketiga kualifikasi. Kemudian kemarin mereka nyingkirin Dinamo Zagreb juga. Dinamo Zagreb betul. Nah, jadi yang udah beberapa musim adalah langganan Liga Champions. Jadi ya harus diakui mereka menang 3-0 melawan Zagreb itu adalah pencapaian yang luar biasa buat klub ini. Oke, kalau dari Bang Ben melihat Ini luar biasa nih. Tim kecil ini ya. Ya Moldova bisa lolos, sementara Yunani nggak ada wakil loh Iya, di Liga Champion. Olympiakos gitu. kemarin playoff gagal. Ya. Terus juga kalau satu tiket ya sama-sama lah dengan Belanda, cuman Ajax yang lolos kan karena Feyenoord gagal. Iya, iya. Terus juga Rusia cuman Zenit karena Lokomotif Moskow juga gagal. Jadi levelnya kayaknya sama nih sama Belanda sama Rusia sama satu lagi Swiss ya. Jadi ya bisa berbangga lah Moldova kalau kayak gitu ya. Ya, tapi kalau kita lihat ya lihat lagi nanti gimana pada saat grup nanti ya akan jadinya karena apapun mereka kan apapun mereka Silakan Om Gita. Bentar Ada Jebret Tim ya. pergerakan ya, ada Ada teknis dikit ya. apapun Terus, mereka akan ada di pot 4. Pot 4 kan akan repot kalau mereka lawan yang diambil dari pot 1, pot 2, pot 3 Ntar malam juga kan ini kan jagoan ya jam diundi kan 23 ya. nanti ya, jam 23 nanti. Ya. Jadi ya ini potnya nih Jebret Tim ya. tetap akan sulit buat mereka apapun, sesulit mereka apapun, mereka sudah ada bikin sejarah, mereka ada di fase grup dan mereka akan mendapatkan sejumlah uang akan membuat mereka sangat hidup nanti ke depan. Oke, tapi kalau ngomongin kayak Sheriff FC gini kan, maksudnya mereka adalah tim dari negara yang sebenarnya kasta ketiga keempat lah dari Eropa. Bukan kasta ketiga keempat lagi, negara paling miskin. Negara paling miskin sih berarti Paling kan, miskin. negara paling Nah, ini ya. miskin ya. Datanya gini, pendapatan per kapita kita kan naik ya setelah pandemi. Indonesia ini ya? ini Ah. mengejutkan. Ini mengejutkan Jebret Tim. Kita naik jadi 3.150.000 per pendapatan per kapita. Yang menyumbang itu petinggi-petinggi kita nggak mau ngebahas siapa, tapi salah satu yang ada di Dewan dan juga banyak yang ada di billboard. Oke. Itu meningkat Wah, ini tajam. agak jauh nih, cuman kalau boleh lanjut ya, terus. Mereka lebih tinggi. Mereka 3.2.750.000 Oh. pendapatan per kapita. Sedangkan Jadi di Moldova ya. Moldova lebih karena penduduknya lebih sedikit. Iya. Kemudian juga luas negaranya hanya sekitar 50 km persegi. Jadi wajar. Tapi kalau berbicara sepak bola, ya mohon maaf, dia pernah sih sama Spurs ya, Ya, ketika di betul. Liga Eropa di 2016-2017 di fase grup ketika Ya, itu. ya. Kalau Liga Eropa mereka bolak-balik karena Betul. mereka 7 kali berturut-turut juara di Liga Moldova. Jadi sering lah
untuk level Liga Eropa. Ya Spurs masih di level itu. gitu. Oke. Masih lama itu Spurs ya. Apa namanya sadar diri ya, sadar diri ya. Iya. Ada Kita fans Arsenal, ada fans Spurs di sini ya. Ya. Main di Liga Eropa daripada Arsenal yang harus main di Kenapa? di Kenapa Arsenal? babak kedua Piala Liga karena Arsenal di luar 7 besar. Oh, gitu. Jadi kemarin kalau kita ngomong Piala Liga, kenapa dia main duluan? Karena ini adalah 13 tim yang di luar tim-tim yang bermain di Eropa. Sekarang lagi peringkat 19 juga ya anyway ya. Ini balik-balik lagi. Kalau Sheriff bikin Oh, iya, sejarah, iya. ya Arsenal bikin sejarah juga. Iya, ntar kita tahan dulu ngomongin Arsenal bakal lebih panjang lagi. Cuman kalau Terlalu kita cepat ya kita ngomongin Arsenal. ntar takutnya fans Arsenal pada kabur habis ini. Iya, Tapi iya. ngomongin soal ini, Bang Ben dan juga Mas Gita gitu ya. Iya. Ngomongin soal ternyata kalau kita baca-baca juga Ya. untuk setiap keikutsertaan tim di Liga Champions itu mendapatkan sejumlah uang. Sejumlah, betul. Iya, sejumlah uang. Nah, kalau boleh diulik-ulik gitu, Nah, Om ini udah Gita, ada ya, boleh ya, lihat ya, grafisnya hadiah ya. untuk peserta di Liga Champions. Nah ini tadi, di awal atas aja 32 tim itu sudah mendapatkan 15,64 juta euro Sebelum dengan hanya tendang masuk. bola ya? Sebelum tendang bola, Oke. dengan hanya masuk di drawing UCL. Drawing group ya. Terus kalau mereka menang, untung-untung tuh misalnya Sheriff mereka pot 3-nya nggak terlalu menakutkan ya, lawan dari pot 3. Mereka bisa 2 kali menang, mereka akan dapat 2,8 juta euro dari di grup. Terus kalau mereka draw, mereka dapat 930.000 euro. Jadi pendapatan mereka ya cukup gede ujung-ujungnya untuk klub sekecil itu. Kalaupun mereka tidak lolos ke 16 besar, mereka lolos ke 16 besar Iya. akan dapat tambahan 9,6 juta euro. Nah, Dan tapi yang- ditambah apa? lagi, Gimana, Sheriff Bang? sendiri tuh udah manjer, dia mau bangun stadion, mau Oh, dipugar. betul. Jadi lebih Ada bagus. motivasi ya. ha. Dia lebih bagus visinya daripada Ed Woodward dari Manchester United yang cuma Kenapa bahasnya ke MU? Mohon maaf nih, kenapa dari ke 2004, MU? kita tahu kan dari 2004 Iya. sejak datangnya Glazer family itu nggak ada rencana pemugaran stadion. Karena ngutang melulu Spurs saja, timnya. Arsenal bahkan kan pengembangan. Nah ini Sheriff begitu lolos dia udah panjer akan proyek melebarkan stadionnya. Kenapa? The Karena Sheriff tadi Stadium itu ya. ya karena tadi ada tambahan dari penampilan ditambah juga uang dari hak siar dan satu lagi koefisien base amount. Ya, Nah, koefisien nih base amount menarik itu. ngomongin koefisien base amount. Nah, Ya. itu mungkin kalau misalnya jebret tim atau mungkin gue juga belum tahu nih koefisien of amount tuh kayak gimana sih Om Gita? Dilihat Nah. dari 10 musim terakhir. 10 musim terakhir, oke. Semua klub-klub yang ada di 32 besar Betul, itu. Real Madrid dipantau. pasti diuntungkan. Iya, karena apa? dia paling ya. Mereka pernah triple champions. Mereka pernah Ya. juara di 2014. Jadi, Jadi dalam nggak 10 cuma yang terakhir di itu, ya nggak cuma Ya. di grafis ini doang nih. Betul. Jadi ada hak Ada siar. plus ada Iya. add-ons lah ya. jadi tim kayak Sheriff itu akan dapat 1,37 Nah. juta euro tambahan. Nah, itu kalau 1 euro aja 17.000 lo kali lah jebret tim ya. Terus Real Madrid ya jangan ditanya 38,1 juta euro mereka akan dapat. Iya. Tambahan. Itu artinya kalau mereka jadi juara, Jadi juara mereka pasti. 85,1 juta euro. Kalau mereka menang terus-menerus ya, terus ditambah 38,1 juta euro tadi, masih ditambah mereka harus main di Piala Super ya. Nah, itu akan dia. ditambah 3,5 juta euro. Jadi Nah, bayangkan makanya berapa banyak yang banget mereka duitnya dapat. ya. Iya. Kalau kita Dan itu bicara- duit semua. Iya, kayak UEFA Sheriff juga lagi ini- cuci duit nih ya. Ya, makanya kalau kita bicara Sheriff ini kan mereka tiap tahun udah pasti bakal juara grup. Iya. Juara liga. Juara liga. Jadi mereka udah pasti di Eropa. Kapasitas mereka terakhir tuh 15.000, lebih kecil dari Jatidiri ya. Stadion Jatidiri. Jatidiri yang baru sekarang lebih luas. Kita bisa lihat nanti. Oke. Tapi dengan dana yang tadi Mas Gita bilang, dia bisa menaikkan menjadi 25.000 Oke. kapasitas stadion, ditambah juga nanti fasilitasnya akan standar dari Eropa A. Jadi mereka punya rencana cukup besar. Nah ini kan cukup positif kalau dibanding dari manajemen dari Manchester United tadi. Dari Ini daging semua jebret tim ya. Tolong didengarkan ya jebret tim ini. Ya benar. Ini daging nih. Iya kan karena dari 2004 dari zaman Glazer datang nggak pernah ada rencana pengembangan stadion. Yang ada adalah bagaimana cara dia ngambil margin, ngambil keuntungan, ngambil It's deal-deal all yang about business. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis, apakah MU emang udah cukup aja nih Old Trafford atau mungkin bisa ya ada artinya improvement gini, lagi? deal-deal yang mereka dapatkan dari perusahaan-perusahaan elektronik, Iya, dari apapun otomotif, itulah. so-so lah. Ya kan karena kita udah tahu lah. Masa gitu? Ya wajar gitu, karena pasarnya Manchester United luar biasa Udah besar ya, ha. Harusnya investasi dia lebih besar lagi itu di bisnis yang lain, stadion dibesarkan, franchising yang lain. Ini yang treatment Glazer ala franchise inilah yang membuat Sheriff yang kita balik lagi Iya. ya, karena ini arahannya jelas nih, maunya ke Sheriff terus kita bahas, maunya memang ke situ gitu. Tapi kalau menurut gue ya, Bang Ben, menurut Iya. gue nggak perlu stadion lah dibagusin. lu Mendingan Manchester United gue ya? MU di sini. MU Dugaan gua Arsenal. benar, dugaan Arsenal gua Spurs benar, itu maksud berarti. gue adalah Benar, kalau iya, iya, kalau iya, misal dapat pancingan bentar, kena nih. kalau misal ngomongin soal yang beli pemain punya duit banyak gitu, mendingan gue beli pemain Om daripada stadion.
Daripada kan kayak Arsenal udah bikin ya dulu kan ini enaknya, Emirates Stadium, habis itu tiba-tiba pindah ke Emirates Stadium ngapain? Spurs juga bisa kayak gitu Tapi kan gini nanti. loh, dari 2000 berapa tadi? 2004 ya, Glazer datang. Glazer. Kalau dibilang mereka mau membenahin tim biar mereka juara gitu kan. Tapi kan emang bisa dimengerti sejak 2013 mereka nggak bisa jadi juara di Hilangnya Sir Alex Ferguson. ya menurut hilangnya gua. Sir Alex Ferguson. Tapi dari 2004 sampai 2013 itu sebenarnya mereka kan bisa imbang beli pemain dengan juga membangun stadion Nah. dan itu tidak dilakukan oleh mereka. Nah Gitu ya. Arsenal gimana melakukan itu juga nggak sekarang? Arsenal masih bagus. Iya. Mengembangkan Ashburton Grove yang tadinya pembuangan sampah menjadi stadion yang luar biasa, mewah menjadi Emirates. Beruntung ya langsung dirubah. Kalau Ashburton Grove pasti orang-orang yang sering ke London langsung ngapain kok ke pembuangan sampah kan gitu kan. Oh ternyata itu stadion. Nah, itu Arsenal. Nah, Spurs lebih mantap lagi. Nggak ada catatan juara sejak tahun 60. Emang kosong sih lemarinya ya. Emang kosong, tapi klub yang kosong ini dikemas sama Daniel Levy dan Andy Groupnya sebagai Jadi lo entitas yang pro Daniel luar- Levy ya? Lo Mereka pro- enggak, mereka tapi secara menyediakan bisnis. tempat setidaknya buat trofi itu suatu saat akan Suatu Oh, ada. suatu saat akan ada. ada. 50 tahun lagi lah Dan kira-kira. ISL memasukkan Spurs itu kan diantara Iya. klub-klub yang sangat besar itu gitu. Itu Ya kan maksud luar gua biasa. daripada lo bagus-bagusin tim, stadion Ada karya bisnisnya. wisata gitu kan kalau orang tur ke sana mendingan Iya. kenapa nggak beli pemain bagus gitu loh. Kalau kayak Spurs kenapa nggak yang kayak datengin siapa buat Harry Itu Kane lain stay. lain soal. Tapi mengembangkan stadion, mengembangkan bisnis, bahkan timnas Inggris di Tottenham Way loh ya, Ya. Spurs Way loh latihannya. Jadi memang itu yang harus dikembangkan. Nah ini kan nggak dilakukan sama Glazer family gitu. Oke. Edward Work lah paling parahnya Siap. gitu kan. Gimana? Jebret tim setuju gak nih kalau lu fans MU mendingan bagusin stadion Old Trafford atau beli pemain bagus? Ya kali-kali aja Ronaldo tiba-tiba maunya ke MU bukan ke City gitu kan ya. Coba kalau taruh di kolom Wah, iya, komentar berat gitu itu, ya. Itu berat tuh. Ini Berat kalau kita ngomongin Masuk CR7. tipis ya. Ini yang jawab Iya. yang jawab harus tahu business development. Baru mereka tahu bahwa Wih, bukan berat. sekedar juara tapi bagaimana Berat. mengembangkan klub itu. Oh, ya gitu. udah. Kalau kita juga tadi ngomongin Spurs sama Bang Ben lagi seru-serunya gitu. Bang Ben ngelihat Harry Kane yang Ya. akhirnya stay nih. Apakah memang ya tadi kalau gue tadi juga nyerempet City, apakah City emang udah fokus ke Ronaldo atau memang ada approach dari tim internalnya Spurs yang bilang ya udahlah Kane lo stay aja udah gitu. Ini gue mau ngomong apa ya? Bingung. Apa? Dia kalau udah Spurs. Sosial apa namanya? Maksudnya gini. Ini pelajaran hidup, apa ya istilahnya? Life lesson. Life lesson. Jadi nggak selamanya itu diukur dengan uang. Oh gitu. Loh. Masa sih maksud gue? Apakah bukan ada sesuatu? Hal ini kan sama aja terjadi sama Kylian Mbappe. Terlepas dari transfer yang mega besar, uang yang bakal dia dapat kan Kylian Mbappe itu 3 kali kenaikan gaji yang direncanakan PSG ditolak mentah-mentah sama dia. Itu yang buat dirinya. Jadi kalau Jebretim transfer besar nggak bakal masuk ke pemain, masuknya ke klub. Jadi kalau ada rencana dari Real Madrid untuk transfer Kylian Mbappe itu 150 160 tuh bulat buat. Iya. Oke, buat- tapi bentar Nah, kalau kalau berbicara Kane, itu Oke. dia juga akhirnya kenaikan gaji dia rasakan Oke. dan transfer buat dia berisi dengan bergabung bersama Manchester City nggak ada masa depan Ada buat masa dia. depan. Buat dia ke apakah depan. ada masa depan di Spurs? Tapi Bang gini, Ben? tapi Gimana? yang harus diingat adalah kata-kata Kane itu harus dilihatin satu-satu. Itu tadi kalau Wuh, pelajaran hidup. Wolverhampton kemarin ya. Kalau pelajaran hidup tuh dia bilang, I will be with Spurs and fight for them this summer. This summer-nya Di summer ini, ya. Di summer-nya ini Yang di bold ya, di yang di summer bold ya. This summer. Bahasa aslinya Iya, nih. di yang summer lebih itu enak. musim panas, artinya transfer musim panas kan. Masih bisa. ada Masih musim dingin. dingin, Iya. winternya bisa cabut dong. Iya, ya? ada winter Iya. bisa cabut Januari. Itu bukan nggak mungkin ya. Emang banyak yang bilang bahwa winter itu nggak akan segede summer transfernya. Tapi kan pernah Siapa winter bilang? itu. Ya itu Torres dia. gimana? Ya Torres juga itu. Jadi ya mungkin aja Gagal. nanti. Jadi ini kan tinggal seminggu. Jadi dia pikir ya kenapa nggak tunggu aja ya. Mungkin aja di Januari. Jadi itu tadi kalimat di summer ini yang sebenarnya ya bisa menjebak fans bahwa seolah-olah Atau dia memberi udah- peluang, Kita ya bisa naikin memberi daya peluang. jual. Daya naikin jual. ya. Jadi Tapi- bisnis Karena kakaknya kan yang jadi agen, Iya, betul. Charlie Kane yang jadi agen. Jadi Charlie Kane itu dia membuka agensi. Terus juga punya bisnis pengembangan yang cukup besar. Tapi kliennya cuman adiknya. Iya, betul. Harry Kane. Jadi kalau Iya balik model lah ya kalau buat satu orang aja gitu kan. kalau ngomongin agen pemain kan dia mencari klien-klien yang lain. Tapi kalau Charlie
adeknya doang, tapi dikembangin tuh. Betul, Jadi dengan sangat memang gede ya, andalannya betul, jualan. betul. Jadi kalau tadi Dan itu menjual jelas. dan itu menjual. Nah, makanya dia buka tadi kemungkinan nanti di bulan di Januari Winter transfer. Winter mungkin Iya. dengan sinyal Nah, itu. Tapi kan menurut lo nih, Bang Ya. Ben, lihat intuisinya seorang Harry Kane gitu ya, sampai this summer gitu, dia udah nge-state itu. Terus menurut lo kayaknya itu buat skill malah itu bakal makin keasa dia dan value-nya makin tinggi atau malah bisa jadi flop untuk nanti pas dijual dari Spurs? Ini momentum juga. Momentumnya Karena kenapa? Di kemarin waktu kan sebenarnya dia udah ngomong bakal keluar dari Spurs. Ya sempat drama kan tuh kemarin tuh awal-awal. Ya, kan sempat terus 2-3 kali bahkan di latihan udah nggak muncul. Satu pertandingan awal lawan City juga nggak main. Jadi sebenarnya itu udah penguatan. Nah, di proses negonya itu yang membuat dia makin yakin, Manchester City kayaknya nggak terlalu serius nih. Karena berkali-kali sama Daniel Levy itu ditolak akhirnya teleponnya Manchester City. Bukan mau naikin penawaran tapi mau di nego-nego lagi. Itu kan bullshit itu. Oke. Penawaran-penawaran gitu buat apaan gitu kalau cuma rencana-rencana dong. Yang diinginkan negonya serius apa enggak gitu loh. Oke. Bukan begitu, Pak. Iya, soalnya owner lagi nonton, saya ada di kantor. Apa Untuk Bang para Fahri? direksi BRI yang sedang menyaksikan, untuk meningkatkan engagement Depdagri, kalau memang paketnya nanti diambil, kita akan tayangkan 15 menit juga di DPI. Sampai nanti engagementnya Depdagri itu sampai ke Siap, Bang. KPI-nya. Oke. Jadi selamat bergabung BRI, mudah-mudahan jodoh. Gua. Luar biasa. Nanti kita juga akan bahas juga Liga 1 nanti ya. Maksudnya, Apa? Iya. barusan itu kodenya doang. siap Bang. Siap. Kode, Teasernya ya. kode tipis ya. Nah, itu selingan berita dari Bapak CEO. Oh, nah udah siap. Ya gimana lewatnya bingung. Muat nggak nih? Takut Muat nggak nih? blocking. Bisa kiri, bisa kanan. Bisa ya? kiri bisa kanan. Oke, kita terima kasih Bapak CEO untuk update-nya. Lanjut lagi Bang Ben dan juga Mas Gita. Setelah tadi kita ngomongin Harry Kane gitu ya. Kalau tadi kan dari mata seorang fans Spurs. Oh, bukan fan. Gue bilang tadi di awal bahkan ya levelnya Spurs masih Liga Eropa. Walaupun Iya. sekarang main di conference tier 3. Merendah untuk meninggi tapi tetap ya. Tapi gue ngelihat bisnisnya, that's Bisnisnya. passion man. Itu passionnya di situ. Gue nggak ngelihat trofi akan semakin banyak, tapi proses bisnisnya yang berkembang. Tapi berarti lo mendingan sepak bola itu jadi bisnis, bukan buat soal prestasi. Ke depan sustainability. Wah. Waduh, berat banget nih bahasanya. Gue berasa pintar jadi host episode ini nih. Iya. Sustainability sebuah klub akan bertahan. Kan lu nggak mau kayak Chievo Verona atau kayak Parma Iya. atau kayak Portsmouth atau bahkan mohon maaf kayak Manchester United Yang kapan? yang bertabur trofi tapi nggak merasa Kenapa mohon owning. maaf sih, nggak apa-apa juga Banyak kalau loh. mau roasting MU. Banyak loh fans yang nggak merasa owning klubnya sendiri Iya, karena iya. udah Akhir-akhir ini MU Iya, seperti itu. akhir-akhir ini. karena udah benar-benar dimonetize dengan segala macamnya gitu. Iya, iya. Melepas pemain mencari Oke, margin. sekarang dari Mas kita dikit nih, kalau ngomongin tadi Kane gitu ya, lo ngelihatnya gimana dari mata seorang fans Arsenal? Iya. Tetap ya ghosted ya fans Arsenal ya. Sorry, Kane itu Arsenal dulu sebelum dia Spurs. Iya. Gimana? Tapi gini, kalau gue lihat Kane, walau bagaimanapun akhirnya dia kan bilang di summer, terus Iya. dia akan setidaknya dia tidak minta di bangku cadangkan kan. Artinya ya 50-50 bahwa dia akan ke City, bahwa dia akan bersedia untuk berarsenal. Orang yang minta di bangku cadangkan kan biasanya sudah tidak betah di klubnya, dia pengen pergi gitu loh. Ya kayak secepat Bale mungkin. misalnya Ya, kemarin. kayak kemarin Cristiano Ronaldo ya minta di bangku cadangkan ya. Tapi dia yang minta. Ya dia minta itu. Ya itu tadi yang ada yang menganggap bahwa dia akan pergi. Tapi kalau Kane kan ya jelas bahwa dia tetap akan bermain untuk City ya, untuk Spurs setidaknya sampai 6 bulan ke depan. 6 bulan. Nggak bicara satu musim karena dia udah Ngomongnya ngomong stay di dengan summer ya? Ya itu tadi yang harus dipelajari adalah bahwa ya harapannya fans Spurs itu hanya untuk 6 bulan ke depan. Tapi Oke. 6 bulan ke depan kan sudah cukup sebenarnya dengan mereka bermain di setengah kompetisi itu. Oke, buat Jebret Tim coba, gue pengen tahu komen-komen lo seputar Harry Kane yang akhirnya stay di Spurs. Bang Ben pasti seneng ya, lumayan lah ya. Son masih ada yang nemenin Walaupun akhirnya FPL. Lautaro nggak jadi. Iya, Lautaro nggak Berat jadi. nih, Lautaro nggak dapat margin. soalnya. Seenggaknya Harry Kane itu pengen main di semua kompetisi, UEFA Europa League, UEFA Champions League, dan sekarang UEFA Conference League. Kalau Oke, dia biar semua ke City dapat kan ya. dia nggak pernah akan main di Conference League. Biar levelingnya beda-beda ya nggak apa-apa. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan ini yang ditunggu-tunggu mungkin sama Jebret Tim. Ini soal kisruh-kisruh PSG dan juga Real Madrid nih. Kalau Bang Ben dan Wow. juga Om Gita melihatnya, PSG mengklaim Real Madrid main kotor untuk approaching underground ke Mbappe. Kalau misalnya dari Om Gita sendiri melihat approaching seperti ini sebenarnya
normal nggak sih? Sebenarnya pertama kali gue mesti ngomong kenapa PSG harus pusing ya. Kenapa harus pusing? Karena mereka sebenarnya sering banyak melakukan Iya, mereka dalam tanda intrik-intrik kutip itu ya? memang legal, tapi Iya. kan mereka kadang-kadang intrik-intrik seperti itu ada lah, termasuk dengan Messi pergi, di mana mereka juga tidak terkena dengan yang namanya masalah financial fair play. Itu kan artinya triki-triki juga yang mereka lakukan. Jadi Tim Sultan. ya itu tadi, kalau orang triki kadang-kadang teriak, lu triki, dia lupa kalau dia triki. Bukan lupa, dia sengaja menghilangkan Iya. kesan bahwa dia triki juga, dan itu ilegal, gue rasa nggak terlalu illegal. Kemudian kalau kita lihat ini sah-sah aja dilakukan bahwa seperti itu, seperti Partey ya musim lalu kan. Partai yang Arsenal ya, Ya, yang Atletico 30 menit terakhir kalau nggak Iya salah betul. Om ya. Atletico Madrid Diego Dibelinya. Simeone terutama Diego ya Simeone, dengan gayanya kan dia marah besar terhadap kelakuan yang dilakukan oleh Arsenal saat itu. Oke. Oh ini partai ini ya. Nah, partai. Nah, Wah. kalau Bang Ben ngelihatnya Playing victim. playing victim, bener. PSG playing victim. Kayak misalnya punya pacar tapi abis itu minta Iya, putus, gua ya nih kan kayak gue nggak salah, dizolimi. dia yang salah gitu kan. Nah. Lah pertama ini kan masih di Di range- transfer. iya, Iya. di waktu transfer. Dan Harusnya- bukannya ini hal yang It's wajar. okay kan, Cuma mungkin yang tersinggungnya dari PSG. itu karena gue klub kaya gitu Iya, kan. betul. Ditawar dengan duit yang besar. Makanya dia juga dengan bilang kan Leonardo dengan term and condition yang diinginkan PSG. Dia tidak ingin dia sebenarnya playing victim. Ini kan sebenarnya ya wajar lah dari Farmers League gitu kan. Siapa yang nggak tergoda bermain di La La Liga. Liga Nah. seenggaknya ya. Iya, Raymond Kopa legendnya Perancis mainnya di situ kan. Karim Benzema juga, dan kita juga udah kemarin udah ngobrol juga kan sebelum Euro itu sebenarnya Mbappe itu udah bilang bahwa dia pengen main di Madrid dan nggak mungkin di satu tim tuh ada dua matahari. Oke. Nah, Karena kalau ada dua matahari, dua matahari dia itu akan ya, yang gua tuning tarik fine coba tuning, sekarang. ya kan tahu kan tuning fine tuning. Tony ya kan? itu nih, Nah, tangannya biasa aja Bang Ben-nya gitu. Ambigu yang nonton nih, laki semua di sini. maksudnya akan- Sefrekuensi akan soalnya. nggak fokus, ya kan? Iya fokus, oh iya iya iya. Ada Neymar, sekarang udah ada Messi. Ya tuning fine tuning jadi nggak fokus. 3 matahari dong berarti. Jadi ada dua matahari nggak mungkin, 3 matahari malah. Tapi bukannya malah ketika ada 3 matahari itu malah bisa jadi kuat ya buah timnya? si Malakama akhirnya buat Oke. PSG. Itu menurut pandangan lo ya, jadi karena buah si Neymar Malakama? begitu pindah dari Barcelona kan dia pengen menghilang sebenarnya dari bayang-bayang Messi, walaupun ketemu lagi ya. Iya. Tapi itu kejadian lagi. Akhirnya PSG tadi kena beberapa kali tuh karmanya tuh. Dia biasa begitu tadi yang Mas Gita bilang. Kedua, dia juga adalah tim yang membajak Neymar ketika merasa tidak nyaman karena dia dibawa bayang-bayang dari Messi, walaupun gue juga kaget juga ya. Akhirnya balik lagi nih ketemu dengan Messi. Nah. Tapi kan Neymar punya keinginan dia mau ngelepas dari bayang-bayang Messi gitu. Oke. Kalau gue pikir sih mereka juga cuma ketakutan bahwa di kedepannya nanti akan ada Mbappe yang lain di dalam dirinya PSG itu sendiri. Iya. Artinya ya ini pemain yang pengen keluar. Kenapa pengen keluar? Bukan karena nggak betah juga di PSG, karena akan main di liga yang lebih kompetitif mungkin ya. Iya, Itu bisa. pikirannya Mbappe. Kan ada banyak pemain-pemain yang ada di PSG juga yang pasti akan juga bermain ingin bermain di liga yang lebih kompetitif. Donnarumma kenapa pindah ke sana ya karena duit. Iya. Masih panjang. Dolar Masih rumah ya, panjang. dolar rumah. Dolar Pindah dari rumah. Milan ya. Tapi kan bukan tidak mungkin dolar yang lain akan datang ke si Nah. Om Dona ini ya. Nah. Jadi mau nggak mau ya suatu saat gue ditiriki juga ya hilang lagi itu yang Hilang namanya lagi. Donnarumma, atau bahkan Neymar juga hilang lagi. Mungkin Messi enggak ya, tapi Neymar dalam usianya ya kan masih bisa ditriki untuk pindah ke klub yang Nah, lain. itu Dan dia ini tuh. yang seperti ini yang gue rasa dia makin ya itu tadi play victim. Kenapa? Karena mereka ada ketakutan bahwa akan ditriki oleh klub lain, jadi mereka teriak lebih dulu. Oke, kemudian. kalau kita tarik juga soal Mbappe yang memang nolak perpanjangan kontrak gitu ya. Jadi memang pilihannya ada dua nih ya, jebret timnya. Kalau pengen diskusi juga di kolom komen silakan. Adalah kalau satu, Mbappe itu nggak dijual musim ini, musim depan Gratis. gratis Gratis. gitu kan. Jadi mau nggak mau sama ini juga PSG iya. itu klub untuk yang udah uzur-uzur lah gitu, yang udah bawa piala gitu. Jadi nggak mungkin yang masih penasaran gitu ya. yang masih yang udah levelnya tua tuh tapi bukan penasaran. cari trofi tapi pengen dapat uang banyak Oke. gitu. Jadi bukannya untuk pemain-pemain yang punya motivasi mau dapat banyak trofi dia bareng, karena bukan gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya PSG jual lepas Mbappe musim depan gratis itu nggak masalah sebenarnya. Ya, kalau menurut enggak, lo. Bang Ben. artinya nggak jadi magnet untuk pemain-pemain yang punya spirit pengen dapetin trofi lebih banyak, karena bukan di PSG pastinya. Tapi kan mereka memang ngincer Liga Champions sekarang. Faktanya ini terlalu gendut kalau kita ngomongin Apa? anatomi tubuh gitu ya. Secara squad ya.
PSG tuh kepala semua gitu. Gue udah pernah ngomong. Kalau harusnya kan ada kepala, leher, badan, Nggak ideal lah kaki. jadi kalau gue bilang. Iya, ini banyak kepala nih gitu. Oh, Ini yang iya, juga banyak cukup berat. kapten Jadi juga. nggak mungkin lah untuk dapetin trofi dengan mendatangkan pemain-pemain yang tadi. Karena kalau ngomongin udah ada Intan. Langsung hilang fokusnya Bang Win gimana sih? Gimana sih? Waduh. Ini kenapa Spurs nggak pernah juara yang gini nih? Karena Spurs nggak pernah fokus ya. Di akhir musim nggak fokus ini. Selesai dulu lah Mas Ben, kan gak enak kalau gak selesai kan. Iya, itu tadi gitu. Karena ya nggak mungkin, ya Messi udah puas dapat trofi, ya kan? Terus kalau ngomongin Neymar udah pernah ya, Mas ya? Udah pernah juara Liga Udah pernah, Champions. Iya, jadi nggak mungkin akan banyak. Kasihan Donnarumma sama Neymar, sama Mbappe. Mbappe. Ya. Oke, Jepret Tim, sambil kita nunggu juga pembahasan lebih jauh lagi soal drama Madrid dan juga PSG, mungkin ada yang mau disampaikan sama Kakak Intan? Iya, aku cuma mau nanya sama Jebretin nih, dengan Apa? Kane akhirnya Intan? bertahan, ini untung atau rugi menurut kalian? Terus Mbappe bakalan beneran pindah nggak nih ke Madrid kalau kata kalian? Langsung aja komentar di bawah ya. Tapi Kak Mardel dari tadi ngomongin duit mulu ya, daripada pusing ngitungin duit Iya, emang orang. karena yang kita hidup nggak tuh butuh dapetin. duit ya. Hidup tuh butuh duit sekarang. Yang kita aja nggak tahu jumlahnya itu seberapa banyak, mending kita lihat dari yang satu ini. Langsung. Di momen itu dia nungguin untuk minum bareng sama Ferguson karena biasanya tim tuan rumah akan menjamu, tapi Fergusonnya ternyata nggak datang-datang. Dan ada satu kejadian lagi di ruang ganti di salah satu tim, karena dia nggak terima, dia malah ngajak berantem gitu di tim itu ya. Dia pindah ke dapat tawaran di Ipswich dan dia bilang bahwa waktu gue tahu itu ternyata warna biru, gue aneh banget karena gue udah terbiasa dengan warna merah, dia bilang, dan ini kayak bukan buat gue. Tapi ternyata bagi TV, perkataan-perkataan dia yang memang nyelekit-nyelekit begitu itu menjadi menarik dan juga cocok. Dan dia pun mengakui bahwa dalam memberikan komentar itu gue mencoba sangat simpel. Gue nggak akan ngomong yang banyak, dan ketika gue dipancing untuk ngomong banyak, ya gue kalau cuma segitu aja. Nantikan saja, dalam beberapa hari lagi kita akan mulai dari chapter yang pertama di buku baru tersebut. Terima kasih semua. Podcast Buku Bola sudah kembali lagi di Spotify. Jebret Tim, langsung aja dengerin soal CEO menceritakan buku dari Roy Keane yang kedua. Boleh langsung dengerin, udah dirangkum, lo tinggal dengerin aja, tambah pintar, tambah oke. Langsung aja ya. Sebentar nih, ini penutup buku Roy Keane yang kedua, jadi lo nonton aja langsung. Tapi kalau pembahasan kita nggak jadi penutup karena kita masih ada dua pembahasan. Pertama kita akan ketawain Arsenal, hahaha ya. Kayaknya takut gua nggak banget boleh sama ketawa. West Brom ya. Maaf, Habis itu juga bener. ada kita bahas Liga 1 nanti. Nah, Mas Bangga gua. Gita. Terdakwa. Sedikit aja nih ya, kalau misalnya fans Arsenal yang lagi nonton coba jangan baper, kita coba ketawain aja ya. Karena Coach Justin juga bilang ya nggak ada harapan Arsenal musim ini. Tapi ngomongin Arsenal yang menurunkan skuad utama ya bisa dibilang ya. Om Gita ya. Skuad utama waktu lawan nanti dulu, Brentford nanti dulu. lah. Oh, yang West Brom juga. Iya. Ben White diturunin, ya kan ini kan sekarang dicadangin. Hanya 4 pemain cadangan kemarin. Pemain cadangan. Buat Iya. sebuah pertandingan yang Ben White ada- COVID, yang Bang merupakan ke tier ketiga sepak bola Inggris. Tarik ketiga West Brom ya. Iya, Dan kalau- melihat permainan dari Arsenal sendiri, ini menang 0-6 ya udah aja merem kan Iya, harusnya. kalau mereka kan musim lalu juga menangnya 4-0, 3-1. Coba kalau dijumlahin ini ya. Semua skuad Arsenal ini jumlahnya 216 juta pound. Gue ngomongin duit lagi ya. 216 juta pounds, ngomongin duit lagi ya. West Bromwich Albion dijumlahin semua pemainnya dengan hanya pemain cadangan yang mereka tulis 10 juta. Oke, berarti apakah Arsenal memang takut dengan West Brom? Bukan Mas takut, Gita? bukan takut kalau gue bilang. Mereka kalah 2 kali. Kepercayaan fans kan pasti drop banget ya. Drop. Dan Arteta juga mungkin kalau pakai pemain cadangan nanti harus masukin juga pemain yang inti. Ya udah sekalian aja pemain inti yang dimainkan, toh ya dilabrak aja 6-0 sekalian, karena minggu depan ini ya kalah lagi kayaknya gitu. Jadi Lawan City kayaknya udah pada pasrah fans Arsenal ya. Jadi ya mau nggak mau harus menang sekali kan dari 4 kali pertandingan, walaupun menangnya di luar Premier League ya. Jadi ya mau nggak mau itu sekaligus menambah kepercayaan diri. Bahwa Confidence ya. Kalau ada Aubameyang ada hat-trick tercipta. Kalau ada PP, kalau lihat depannya kan semuanya pemain inti nih. Ada PP, kemudian ada Odegaard, ada Lacazette juga, Saka. Lacazette main nggak sih Om? Lacazette enggak dari Cadangan ya, cadangan. Terus ada Auba di depan. Jadi Oke. ini pemain inti yang ditampilkan walaupun ada cadangan ya. Kalau kita lihat ada Nuno Tavares, terus ada penjaga gawangnya kan yang pas gol Ramsdale ya? yang pas gol pertama loncat kayak petinju itu kan. Ramsdale ya, mahal tuh dia lumayan tuh. Itu dia pemain cadangan itu, terus Kolasinac yang udah lama nggak Kolasinac. dimainkan juga
cadangan. Dan ada satu lagi nih, favorit gue sebenarnya nih, Siapa? El Neni kalau lagi bagus. El Neni tapi lagi dia subs kan jatuhnya Iya, kan? tapi dia main dari awal kan dia. Dari El Neni awal. main dari Odegaard awal. yang main Odegaard. awal. Iya, main Ih awal. kayaknya Bang Ben tahu banget Arsenal karena sering Tahu ceng-cengin banget. Ya, Arsenal iya, kalau lagi kalah nih lo Gua nonton. update status gitu lo nonton ya. Nah lo ngelihat Karena Arsenal gimana? Ini panggung sandiwara. Lah iya dong, ya kan? Bagus Kenapa Sandiwara, Bang Sandiwara, kenapa? bagus Sandiwara kita berdua. Dua kali ya kan gagal dapat impression dari The Gunners, akhirnya panggungnya ya di sini. Iya, Nggak iya, mau, mereka Piala harus. Kebo aja ini kan ya. Nggak minimal pertandingan ini karena besok bakal Kalah lagi. ya berat gitu. Intinya adalah sebenarnya ditarik mundur ke week pertama Premier League. Kalau Oke, waktu itu iya. mereka menang lawan Brentford, oke lah kalah lawan Chelsea. Yang ini tidak akan pakai pemain inti seperti ini. Dia ini masih pakai pemain panggungnya cadangan. Arteta. Tapi mau nggak mau ini harus pakai pemain inti untuk memastikan bahwa menangnya tuh menang besar. Untuk Oke. setidaknya bikin apa ya, AFTV, terus fans-fans yang lain bilang bahwa oh finally we win. Iya, Gitu. penjualan jersinya biar juga meningkat ya meskipun mainnya Nanti gitu-gitu juga aja. di babak ketiga derby London lagi ya, kalau ada lawan Wimbledon ya. Emang Arsenal kalau lawan-lawan Tim London ya- tim London Iya luar masih biasa. oke lah. Tim London tapi yang Tidak pernah kastanya di bawah. mengecewakan. Iya Tidak benar. pernah mengecewakan hasilnya. Brentford begitu naik ke atas ngalahin Arsenal. Iya. London Selalu juga menggembirakan Arsenal. Jadi kita terhibur dengan penampilan Arteta. Makanya kita meminta jangan dulu deh. Nah, itu terjawab tuh. Arteta lawan West jangan Brom. out ya, Jangan Arteta dulu, in ya. bertahan dulu lah. 6-0 hat-tricknya Oba lumayan loh. Iya lumayan Bagus. ya. Tapi bukan Liga Inggris ya, sorry. Nah tapi kalau Bang Ben, kalau Ya. tadi kita kan udah melihat nyambungin lo soal Arteta sendiri. Semalam permainannya formasi tuh lo ngeliatnya sosok aja nggak sih atau memang ya West Bromnya juga sekenanya aja dengan skuadnya yang dimainin semalam? Ya sebelum pertandingan aja udah tadi Mas Gita bilang udah di atas kertas bagus gitu kan. Nah ini sebenarnya lagi-lagi ya kalau kita bicara ini tinggal 2 minggu bursa transfer, 1 minggu malah ya. 1 minggu ya. Auba nih rasanya akan digosok-gosok terus nih biar mengkilat ya kan. Digosok-gosok cabut atau stay nih? Cabut, Oh, cabut. udah Cabut bukan lah, lagi stay lah, cabut gitu mau dikemas jadi cabut makanya sama Arteta kalau bukan Premier League dimainin deh karena harapannya besok mau jadi inaugurasi nih. Inaugurasi. Lawan City ya kan, City gagal nih dapetin 3 poin. Harry Kane. Ini yang digosok-gosok nih. Kirain 3 poin yang ngomongnya. Aubameyang nih yang digosok-gosok bakal pindah gitu. Ya Oke. ubah aja lah daripada Ronaldo kayaknya cukup berat kan. City juga nolak kan 25 juta pound dari yang ditawarin Juventus kan. Iya. Mungkinan Lo Auba gimana nih. coba yakin counter dong? Kalau Iya, yang ini yang Aubameyang digosok-gosok. masa digosok-gosok Maksud bisa gua gini, pindah atau gimana? Akan susah juga kalau sekarang Arsenal akan ngelepas Auba. Apapun Auba sejelek-jelek apapun Auba, gol double Berarti emang digit. jelek Auba? Ya jelek, musim lalu jelek banget. 2 musim lalu. Gajinya yang berat. Gajinya yang berat. Gajinya Tapi gila. apapun kan dia bawa Arsenal setidaknya nggak degradasi. Musim ini bisa degradasi ya? Nggak, 10 Musim besar ini dapat. bisa degradasi ya? 10 besar dapat. 10 besar. Oh masih pede ya? 10 Oke. besar dapat. Nah, itu yang bikin mereka ya mau nggak mau kan dia double digit kemarin. 10 gol di Premier League, 15 gol di semua kompetisi. Nggak ada pemain kecuali Lacazette ya bisa ngelakuinnya. Tapi ya itu tadi tetap dibutuhkan. Kalau sampai hilang ya akan repot juga. Ya makin ancur-ancuran lah Iya, Arsenal kalau nggak kata akan Coach dapat Justin juga ya. striker yang bagus kan pastinya kan, nggak akan dapat juga pemain yang bisa main di kiri, main di tengah dengan sama bagus itu kan. Ya walaupun lagi Martinelli jelek lah. bisa cetak gol. Martinelli juga masih lama. Jadi lo nggak setuju ya kalau Bang Ben Brazil bilang connection. Auba digosok-gosok ya? Nggak Digosok-gosok. Digosok-gosok gue setuju, tapi apakah akan pergi dilepas cepet oleh Arsenal nggak yakin juga gue. Karena ada gajinya penggantinya tuh, kan? Gajinya tuh 1 Maserati per minggu loh. Bayangin kalau Satu kita- Maserati. Iya. Mungkin Kalau kalau ada yang Sultan- belum tahu Bang Ben Maserati itu apa sih sebenarnya? Maserati itu sebuah ya mobil lah, mobil. mobil mewah, super mewah. Ya, saya kira 350.000. martabak ya. 350.000 tuh satu Maserati yang Sultan Andarnya juga pasti nggak sanggup tuh nandingin. Masa bisa 10 minggu aja dia langsung punya 10 Maserati Ya nggak kan? masalah dong kan karena Arsenal klub kaya, cuman memang pelit aja. Berat. Tapi masalahnya adalah mereka tuh menghargai pemain Manajemen tinggi. ya? Lihat Kalau aja buat Saka. penghias Saka bangku kan cadangan doang Saka kan ngapain nggak hilang-hilang gitu. juga kan, dihargain segini, Roma nawar segini, dihargain segini, nawar segini, akhirnya stay juga gitu loh. Oke, jadi kalau buat Jebret tim bagaimana nih obrolan Arsenal kita, boleh lo komen-komen silakan di bawah ini. Tapi mungkin masih agak jauh gitu. Sekarang masih hari Kamis ya. Dan bahas City sedikit, Arsenal lawan City sedikit. Malah Dua hari nggak lagi takut loh. kecapean sebenarnya. Kalau Arsenal dengan skuad utama sekarang. Iya, ada waktu istirahat ya setidaknya 2 hari. Tapi kecapean ataupun nggak kecapean hasilnya kan sama aja kalau gue bilang tuh. Oke. Nggak akan terlalu.
Nggak akan terlalu banyak beda. hasilnya Semangat akan dong, sama harus saja. semangat. Artinya udah ketebak bahwa Arsenal kan pernah 3 kali berturut-turut kalah. Kalau nggak salah awal-awal Emery itu Suatu kan, rekor ya. Ya suatu rekor. Kalau ini pun 3 kali berturut-turut kalah, oke-oke aja. Iya, jadinya. oke aja. Memang nggak punya ekspektasi tinggi mungkin ya untuk manajemennya Arsenal untuk menang terus. Ya udah, kita sudahi untuk menertawakan Arsenal di episode kali ini. Last but not least kita ngebahas soal Liga 1 nih, Mas Gita dan juga Bang Ben. Selamat datang untuk Liga 1 atau nggak lebih lengkapnya selamat datang BRI Liga 1 2021. Makasih ya, BRI udah percaya ya. Ya alhamdulillah udah jalan lagi. Kita juga pengen ngobrol-ngobrol seputar kesiapan untuk keseluruhan tim nih, mungkin dari pandangan Bang Ben dan juga Om Gita. Gimana nih melihat nanti besok dibuka sama pertandingan Bali Persik ya? Bali United lawan Persik Kediri. Update apa nih? Boleh dong. Main di GBK, Main di GBK. terus akan ada 3 pertandingan ke depan ini. 3 pertandingan ini uji coba, bukan uji coba kompetisi, tapi uji coba Kelayakan. protokol kesehatan, Protokol, kelayakan protokol kesehatan. Itu kalau kita lihat makanya 3 pertandingan ini ada pertandingan di 3 stadion yang ada di Jabodetabek. Ya, artinya Pakansari sama Pakansari kemudian ada di Tangerang ya. Tangerang ya. Indomilk Arena. Tangerang. Iya, Ya, di dan Tangerang. itu kalau gue pikir prokesnya itu dijalankan dengan sangat baik. Artinya kalau penerbangan itu kan hanya 1 kali vaksin ya selama ini. Iya. Kemudian kita masuk mall pun hanya 1 kali vaksin. Ternyata Di sini pemain, pengurus, bahkan LIB sekalipun, kemudian broadcast yang akan meliput elemen juga yang terlibat harus gitu ya? 2 kali vaksin. 2 kali 1 kali vaksin tidak diperkenankan masuk ke dalam Oh, stadion. besok berarti Mas Kita bisa masuk ke Nggak bisa, ke baru 1 stadion. kali vaksin. Oh, baru 1 kali. Jadi itu artinya ya demikian ketatnya sehingga mencari personil-personil untuk bertugas pun kita harus benar-benar terpaku kepada 2 kali vaksin itu. Ini tujuannya untuk supaya tidak ada yang terlepas sehingga semua bisa berjalan sempurna untuk kedepannya nanti. Gitu. Oke, kalau dari Bang Benhar sendiri ngelihat jalannya Liga 1 ini kan Ya, patut terima kita kasih. syukuri ya. Terima kasih BRI Oke. kasih percayaan 100%, pemerintah juga Satgas Covid, tapi kita minta tolong nih. Buat penonton, buat Ya, seluruh fans. bukan. Apa? Sepak bola kenapa selalu jadi anak tiri? Kenapa gitu? Wah, ini berat banget ini gimana. Kalau ngomongin liga, jangan 3 pertandingan doang terus nanti H-4 keluar lagi jadwal, jangan begitulah. Tolong agak kasih tipis-tipis kepercayaan. deg-degan ya. Kan ada sanksi, ada Hukuman. reward. Ada reward, ya kan? ada punishment. Iya, Ya, nah kan ada ya udah dijalankan. Toh kan kemarin Piala Menpora udah jelas. Kenapa sih kita jadi anak tiri terus gitu kan? Wah. Terus, ini yang kita pengen ekosistem sepak bola tuh besar loh. Ini Bahkan- halus banget tapi kena nih. Bahkan politik aja mendompleng sepak bola gitu. Nah ini yang harusnya pemerintah nggak cuma kasih 3 pertandingan di review dong. Harusnya lah udah 1 liga, kan satu ada musim. sanksi ya kan? Ada sanksi terus Wah. juga. yang Tajam nih udah- Bang Ben, tajam nih. Ini udah luar biasa jelas nih. supporter yang salah, klub yang bakal kena. Ya kan udah jelas kan itu aturan yang udah disepakati juga. Itu dijalani. Jangan kalau kayak gini kan juga susah. Broadcast juga akan susah. Luar gitu. biasa. Masih deg-degan ya. Masih deg-degan dia Iya. Tapi emang berat kalau 3 dianggap ada kesalahan kecil aja terus diberhentikan itu kan ya jadinya walaupun pandemi itu juga tidak meluas, Iya. belum meluas lagi, jangan sampai meluas lagi. Amit. Tapi dengan prokes yang tidak dijalankan kecil sekalipun itu Nonton akan di sangat rumah merepotkan makanya teman-teman ya. Karena ya Ibaratnya- fans kita tidak bisa mencegah kalau mereka ada di sekitar stadion juga dan itu yang diusahakan tidak, tapi setidak-tidaknya harus ada kepercayaan. Iya, harus ada kesadaran diri sendiri Iya, lah betul. sebelum melakukan hal-hal yang tidak Dan diinginkan. pemerintah tuh tadi Betul. jangan melihat Apa? kita tuh terlalu khawatir Siap, Bang gitu Ben, kan siap. udah maju kok. Siap. Ya, Piala Menpora kan contohnya bos, berjalan dengan sempurna. Oke. Ya, itu mudah-mudahan per nanti berjalan putaran lancar ya. duitnya tuh Seru 6 sekali. triliun loh. Siap Bang Ben. Tapi sebenarnya Waktunya. Kayaknya Mas Ben perlu kita undang di Depdagri Iya, kali Bang ya. Ben harus di Depdagri kita ngobrol Bang lebih Aryo, jauh soal Liga 1. berarti mungkin itu kali kita belum dipanggil jadi host Liga karena Iya. masih dilihat dulu, masih review dulu. Ya udah, akhir kata jebret tim Oke, Mardel, terima kasih Intan, banyak. Mas Mas Gita, Gita Mas dan Bang Ben. Ben cabut. Dadah. Bye. Thank you.